Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Rena Yuliana dalam mata kuliah Akuntansi Biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai peran akuntan dalam organisasi. Secara garis besar, ilmu akuntansi terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan mengukur, mencatat, transaksi-transaksi bisnis, serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, atau Generally Accepted Accounting Principles. Sedangkan akuntansi manajemen itu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer mengambil keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Akuntansi biaya dalam diagram ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Artinya, akuntansi biaya itu tidak bisa berdiri sendiri, karena akuntansi biaya menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Kemudian ada beberapa perbedaan antara akuntansi finansial dan akuntansi manajerial. Yang pertama, berdasarkan tujuan, akuntansi manajerial itu adalah sebagai pembuat keputusan, sedangkan akuntansi keuangan itu untuk mengkomunikasikan posisi keuangan kepada pihak luar. Yang kedua, pemakai utamanya. Akuntansi manajerial itu yang menggunakan adalah pihak internal perusahaan atau manajer perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan itu yang menggunakan adalah pihak eksternal. Pihak eksternal itu seperti pemerintah, kreditor, dan investor. Yang ketiga itu berdasarkan fokusnya. Akuntansi manajemen itu berorientasi pada masa depan, sedangkan akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Yang keempat, berdasarkan aturan. Akuntansi manajemen itu tidak mengacu pada GAAP, tapi mengacu hanya pada biaya dan manfaatnya saja. Sedangkan akuntansi keuangan itu mengacu pada GAAP. Yang terakhir, berdasarkan rentang waktu. Nah, untuk akuntansi manajemen, rentang waktunya itu memiliki rentang waktu yang panjang atau tidak terbatas. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Sedangkan akuntansi keuangan itu rentang waktunya itu historical, seperti bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Terus strategi dan akuntansi manajemen. Strategi itu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Manajemen biaya strategis itu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Ada strategi dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu membantu menjawab pertanyaan penting seperti siapa pelanggan terpenting kita dan bagaimana kita memberikan nilai kepada mereka. Yang kedua, produk pengganti apa yang ada di pasar dan bagaimana mereka berbeda dari milik kita. Yang ketiga, apakah sumber daya terpenting kita. Yang keempat, apakah cukup terdapat kas untuk mendanai strategi itu atau perusahaan harus mencari dana tambahan. Peran akuntansi manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan. Analisis rantai nilai suatu produk. Rantai nilai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Rantai nilai terdiri dari penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini dimaksudkan untuk mengetahui produk yang sedang diminati atau yang sedang dibutuhkan dan yang sedang tren saat ini di masyarakat. Kemudian dibuat desain produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
lalu mulai ke proses produksi produknya. Selanjutnya itu adalah pemasaran. Pemasaran ini adalah iklan atau promosi dari produk yang telah dibuat, lalu dilanjutkan ke proses distribusi. Dan terakhir dan yang terpenting itu adalah perusahaan harus mencantumkan layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini sebagai feedback bagi perusahaan atas produk yang telah dibuat. Ya. Faktor-faktor kunci keberhasilan. Pertama, efisiensi biaya. Nah, tentunya pelanggan itu menginginkan harga yang murah. Nah, untuk mencapai harga yang murah itu perusahaan harus menekan biaya seminimal mungkin sehingga dapat menetapkan harga yang murah. Tuh. Selain itu, pelanggan juga menginginkan kualitas produk yang dibelinya itu adalah produk yang berkualitas tinggi, yang berkualitas baik, gitu. Dan waktu yang cepat, gitu. Untuk dapat memperoleh suatu produknya itu diperlukan waktu yang singkat, gitu. Dan selain itu juga harus fast respon terhadap keluhan masyarakat atas produk kita. Yang ketiga itu adalah inovasi. Nah, pelanggan pun mengharapkan bahwa produk yang kita produksi itu memiliki inovasi yang terus berkembang. Semakin canggih, semakin baru. Dan sistem perencanaan dan pengendalian. Perencanaan itu memilih tujuan, prediksi hasil, memutuskan bagaimana mencapai tujuan, dan mengkomunikasikannya ke seluruh bagian organisasi. Anggaran itu alat perencanaan terpenting. Pengendalian mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja umpan balik ke organisasi. Struktur organisasi dan akuntan manajemen. Struktur umum itu meliputi ada CEO, CFO yang terdiri dari controller, treasury, manajemen risiko, perpajakan, dan audit internal. Akuntan manajemen memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai pemecah masalah, sebagai scorekeeper atau pencatat nilai, dan sebagai pengarah perhatian. Etika profesional yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen. Ada 4 standar etika untuk akuntan manajemen sebagaimana yang dijabarkan oleh Institute of Management Accountants, yaitu kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Demikian materi untuk kali ini, bisa diperdalam di buku akuntansi biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.